Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dadang Priyono SE MPA selaku dosen pengampu mata kuliah Struktur dan Proses Organisasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsabila NIM 23011108. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mini riset saya mengenai struktur dan proses organisasi pada tim penggerak PKK Desa Karangsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Langsung saja, yang pertama, profil organisasi. TPPKK Desa Karangsari merupakan organisasi kemasyarakatan di tingkat desa yang berperan sebagai mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan keluarga. Organisasi ini beranggotakan kader dari masyarakat yang bekerja secara sukarela. PKK berfungsi sebagai wadah partisipasi perempuan dalam pembangunan desa, khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi keluarga. Selanjutnya ada tujuan organisasi. Tujuan utama TPPKK adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pelaksanaan 10 program pokok PKK. Tujuan ini mencakup berbagai aspek kehidupan keluarga seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan keluarga. Selain itu, PKK juga bertujuan meningkatkan keterampilan ibu-ibu dalam mengelola rumah tangga dan ekonomi keluarga, menumbuhkan semangat gotong royong, serta mendukung program pemerintah desa. Dengan adanya tujuan tersebut, PKK menjadi organisasi yang tidak hanya bersifat sosial tetapi juga edukatif dan produktif. Selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi TPPKK Desa Karangsari bersifat fungsional dan hierarkis. Artinya, organisasi memiliki pembagian tugas berdasarkan fungsi kerja dan terdapat garis komando yang jelas. Struktur yang terdiri dari pembina, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, serta pokja 1-4. Struktur ini memudahkan pembagian tanggung jawab sehingga setiap bidang memiliki peran yang jelas dalam menjalankan program. Setiap pokja memiliki bidang kerja masing-masing. Pokja 1 berfokus pada penghayatan Pancasila, gotong royong, Pokja 2 pada pendidikan dan ekonomi keluarga, Pokja 3 pada pangan, sandang, dan rumahan, Pokja 4 pada kesehatan dan lingkungan. Pembagian ini menunjukkan adanya spesialis kerja dalam organisasi, sehingga program dapat berjalan lebih terarah. Selanjutnya, kegiatan utama dari PKK ini. Kegiatan utama PKK meliputi rapat rutin, penyuluhan, kesehatan, posyandu, pelatihan keterampilan, kegiatan sosial, dan program ekonomi keluarga. Kegiatan tersebut dilakukan secara rutin dan melibatkan partisipasi masyarakat. Dari kegiatan tersebut menunjukkan bahwa PKK berfungsi sebagai organisasi yang aktif dalam pemberdayaan keluarga di tingkat desa. Struktur organisasi TPPKK Desa Karangsari bersifat fungsional dan hierarkis. Artinya, organisasi memiliki pembagian tugas berdasarkan fungsi kerja dan terdapat garis komando yang jelas. Selanjutnya ada pembagian tugas. Pembagian tugas dalam organisasi sudah cukup jelas. Ketua bertanggung jawab atas seluruh kegiatan, sekretaris mengelola administrasi, bendahara mengelola keuangan, dan pokja melaksanakan program sesuai bidangnya. Pembagian tugas yang jelas membantu organisasi bekerja lebih terarah dan mengurangi tumpang tindih pekerjaan. Selanjutnya ada hubungan kerja dalam organisasi bersifat vertikal dan horizontal. Secara vertikal terdapat garis komando dari pembina hingga anggota. Secara horizontal terdapat kerjasama antar pokja. Namun dalam praktiknya koordinasi masih sangat bergantung pada ketua. Sehingga pusat komunikasi, jika ketua kurang aktif maka koordinasi bisa terhambat. Kemudian jika dilihat dari kesesuaian antara struktur organisasi dengan tujuan organisasi, dapat dikatakan bahwa struktur PKK Desa Karangsari sudah cukup sesuai. Hal ini karena pembagian Pokja 1-4 mengikuti 10 program pokok PKK, sehingga setiap bidang memiliki tanggung jawab yang jelas. Dengan adanya pembagian tersebut, program-program seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, keluarga, dan lingkungan dapat dijalankan secara terarah.
Struktur yang sederhana juga memudahkan pelaksanaan program di tingkat desa karena tidak terlalu kompleks dan mudah dipahami oleh anggota. Selanjutnya, sistem komunikasi antar anggota. Komunikasi dilakukan melalui rapat rutin, pertemuan koordinasi, dan media komunikasi seperti WhatsApp. Sistem komunikasi ini cukup efektif, tetapi masih sederhana dan belum terdokumentasi secara digital. Selanjutnya, koordinasi kegiatan. Koordinasi dilakukan melalui rapat bulanan dan evaluasi program. Ketua berperan sebagai pusat koordinasi agar program berjalan selaras. Koordinasi juga dilakukan dengan PKK tingkat kecamatan sehingga program desa mengikuti kebijakan yang lebih luas. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang dilakukan melalui musyawarah dan mufakat. Model kepemimpinan bersifat partisipasi karena anggota dilibatkan dalam rapat. Hal ini sesuai dengan karakter organisasi kemasyarakatan yang mengutamakan kebersamaan. Cara menyelesaikan masalah atau konflik dalam setiap organisasi tentu terdapat potensi masalah atau konflik, baik karena perbedaan pendapat, pembagian tugas, maupun kendala dalam pelaksanaan program. Dalam TPPKK Desa Karangsari, penyelesaian masalah biasanya dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan. Masalah yang muncul akan dibahas dalam rapat pengurusan atau pertemuan kader. Ketua atau pengurus ini berperan sebagai mediator untuk mencari solusi yang dapat diterima semua pihak. Pendekatan yang digunakan lebih bersifat persuasif dan musyawarah, bukan formal atau konfrontatif. Hal ini sesuai dengan karakter organisasi PKK yang mengutamakan gotong royong dan kebersamaan. Selanjutnya adalah kinerja yang berjalan dengan baik. Jika dilihat dari pendekatan input, proses, dan output, terdapat beberapa aspek yang berjalan dengan baik. Dari sisi input, organisasi memiliki struktur yang jelas serta jumlah kader yang cukup memadai. Selain itu, terdapat dukungan dari pemerintah desa dan PKK tingkat kecamatan. Dari sisi proses, kegiatan organisasi berjalan rutin seperti rapat bulanan, penyuluhan kesehatan, dan pelaksanaan 10 program pokok PKK. Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah sehingga anggota merasa dilibatkan. Sedangkan dilihat dari sisi output, berbagai kegiatan seperti posyandu, pelatihan, keterampilan, dan kegiatan sosial berhasil dilaksanakan. Hal ini menunjukkan organisasi aktif dan berfungsi di masyarakat. Selanjutnya, kinerja yang mungkin kurang efektif. Namun, terdapat beberapa kinerja yang masih kurang efektif. Dari sisi input, kualitas sumber daya manusia kader belum merata dan dana operasional masih terbatas. Dari sisi proses koordinasi antar pokja belum maksimal dan masih bergantung pada ketua. Dokumentasi kegiatan juga belum dilakukan secara sistematis. Dari sisi output, meskipun program berjalan, dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga belum diukur secara jelas. Artinya organisasi aktif tetapi belum memiliki sistem evaluasi berbasis hasil. Selanjutnya, penyebab masalah yang terjadi dalam organisasi PKK. Penyebabnya antara lain keterbatasan waktu kader karena sebagian besar merupakan ibu rumah tangga, juga keterbatasan dana serta kemampuan manajerial yang berbeda. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi masih sederhana. Selanjutnya ada perbaikan struktur organisasi. Dalam aspek struktur organisasi, sebenarnya TPPKK Desa Karangsari sudah memiliki struktur yang jelas. Namun, agar lebih efektif, perlu dibuat uraian tugas atau job description secara tertulis untuk setiap pengurus dan anggota pokja. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan serta setiap anggota memahami tanggung jawabnya secara spesifik. Selain itu, organisasi dapat menunjuk koordinator untuk setiap program utama seperti koordinator kesehatan atau ekonomi keluarga agar pengawasan kegiatan lebih terarah. Selanjutnya ada perbaikan komunikasi atau koordinasi. Dalam komunikasi dan koordinasi, organisasi perlu meningkatkan konsistensi rapat rutin sebagai forum evaluasi program. Selain itu, pemanfaatan media komunikasi digital seperti grup WhatsApp dapat mempercepat penyampaian informasi dan mengurangi miskomunikasi. Koordinasi lintas pokja juga perlu diperkuat agar program tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling mendukung. Selanjutnya ada strategi peningkatan kinerja anggota. Strategi peningkatan kinerja anggota menjadi hal yang sangat penting karena kualitas organisasi sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusianya.
Organisasi dapat mengadakan pelatihan sederhana seperti pelatihan administrasi, manajemen organisasi, serta penyusunan laporan. Selain itu, pemberian motivasi dan apresiasi kepada kader aktif dapat meningkatkan semangat kerja. Regenerasi kader juga penting agar organisasi tetap berkelanjutan dan tidak bergantung pada orang yang sama. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.